Perkenalkan, nama saya Marifatul Hidayah dari jurusan Pendidikan Biologi Untirta 2017 di Kulung-Kulung di Kunyah-Kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo Sobat Biologi dimanapun berada, apa kabar? Semoga tetap semangat untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang struktur sel pada jaringan hewan dan fungsinya. Yuk kita belajar bersama. Apakah kalian sering memerhatikan organ yang ada di tubuh kita yang tersusun atas jaringan? Apakah setiap jaringan memiliki struktur sel yang sama? Nanti kita bahas. Jaringan penyusun organ terbagi menjadi 4, yaitu jaringan ikat, epitel, otot, dan syaraf. Wah, begitu hebat ya Sang Maha Kuasa, begitu detail menciptakan sesuatu. Setiap organ tersusun atas berbagai macam jaringan, dan setiap jaringan menjalankan perannya masing-masing. Jadi kita harus pandai bersyukur diberi organ tubuh yang sehat, maka kita harus menjaganya dan selalu melakukan hal yang baik dengan tubuh kita. Tadi sudah diperlihatkan keempat macam jaringan. Strukturnya sama atau beda? Ya benar, pasti berbeda ya. Lalu apa kaitannya struktur dengan fungsinya? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, mari kita bahas jaringan epitel. Berdasarkan jumlah lapisannya terbagi menjadi 2, selapis dan berlapis. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada pipih, kubus, dan silindris. Berikut adalah gambar dari jaringan epitel. Pipih selapis berfungsi untuk pertukaran gas atau zat lainnya, contohnya pada alveolus dan dinding pembuluh kapiler. Epitel kubus selapis sebagai pelindung sekreori dan absorpsi terdapat pada saluran kelenjar, dinding saluran ginjal, dan ovarium. Silindris lapis berfungsi untuk sekresi dan absorpsi, terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Pipih berlapis berfungsi untuk pelindung dan pengaruh fisik, biologi, dan kimiawi, contohnya pada vagina, mulut, dan esofagus. Kubus berlapis berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan sekresi, contohnya pada saluran kelenjar keringat. Silindris berlapis berfungsi untuk perlindungan dan sekresi, contohnya pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Tahukah kamu mengapa organ di dalam perut kita tetap berada di dalam posisinya dan tidak jatuh meskipun kita melompat? Kenapa ayo? Hal ini disebabkan organ dalam perut kita dibungkus oleh jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat dan apa saja ya struktur dan fungsi jaringan ikat dalam tubuh kita? Ini dia jawabannya. Jenis-jenis jaringan ikat. Bisa teman-teman lihat. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai kekebalan tubuh. Sedangkan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh. Ini dia gambar tulang keras dan tulang rawan. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata otot? Kekar, binaragawan, atau aderai? Ya, otot memang selalu diidentikan dengan kemajuan laki-laki, padahal tidak harus se-ekstrim itu untuk mendapat fungsi otot yang maksimal. Nah, ini dia fungsi-fungsi dari otot. Wah, penting banget ya fungsi otot. Ya memang sepenting itu fungsi otot. Makanya kita perlu menjaga kesehatan otot kita dengan sering berolahraga. Supaya apa?
supaya nggak kaku kayak kanebo kering. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot. Yuk kita sebutkan satu persatu. Bagus sekali teman-teman, terima kasih sudah menyebutkan. Yang pertama otot jantung. Otot jantung ini disebut otot istimewa. Kenapa? Karena otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Wah, bahaya ya kalau otot jantung ini bekerja secara sadar. Bisa-bisa pas tidur kita ini dia ciri dari otot jantung. Ini dia ciri-ciri dari otot lurik. Selanjutnya otot polos. Dinamakan otot polos bukan berarti tidak tahu apa-apa ya ototnya. Itu karena memang bentuk dan strukturnya polos. Ini ciri-cirinya. Selanjutnya jaringan saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dan menerima impuls. Untuk lebih jelasnya, jaringan saraf akan dipelajari pada sistem koordinasi. Sekian dan terima kasih.